Karena nanti saya beri kesempatan juga kepada narasumber lainnya. Mangga, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hidayat dan Pak Arif dan PJS Direksi PDJT, Bapak-bapak dari jajaran SKPD dan kawan-kawan mahasiswa. Saya teringat saya pernah seperti kawan-kawan semua pernah menyelenggarakan acara seperti ini juga. Jadi ketika saya dihubungi hari yang lalu, sebetulnya saya punya agenda acara hari ini, saya harus batalkan. Saya ingin berada di tengah-tengah kawan-kawan yang begitu peduli terhadap PDJT Kota Bogor. Saya kira sebelumnya kami ingin sampaikan Komisi B salah satu tupoksinya adalah membidangi BUMD yang ada di Kota Bogor. Secara umum tugas dari Komisi B adalah membidangi perekonomian dan keuangan. Untuk menghemat waktu mungkin saya kira kita langsung ke kami menyampaikan tentang PDJT saya kira ya. Untuk diketahui kami di DPRD Kota Bogor kurang dari 1,5 tahun saya kira, dan terhitung 4 Januari yang lalu kami ditugaskan sebagai Ketua Komisi B dan sebelumnya sebagai anggota Komisi B. Kami sering rapat dengan direksi yang sudah selesai tugas, Pak Jonathan dan pengawas, dan juga rapat dengan Pak Suharto sebagai PJS. Kami salah satunya di Komisi B yang terus berkeinginan bahwa PDJT itu terus berdiri. Ada pikiran-pikiran segelintir warga sekitar masyarakat Kota Bogor melihat dari mulai berdiri PDJT dengan Perda Nomor 5 Tahun 2007 selalu di laporan keuangannya merugi, pendapatan lebih kecil dari biaya operasional, yang akibatnya PMT yang diberikan yang disetujui oleh DPRD Kota Bogor yang berbentuk cash lebih dari 25 miliar sampai hari ini habis semua. Bis yang 30 sekarang yang layak jalan 29 itu merupakan sumbangan dari pusat. Nah, saya melihat ada yang salah dari ini. Kenapa salah? Bis sudah diberikan gratis 30 bis, dana cash lewat PMP yang disetujui oleh DPRD Kota Bogor 25 miliar lebih habis. Ada apa? Kalau ada dugaan sementara saya kira silakan nanti disimpulkan bersama-sama. Ada yang tidak beres di manajemen PDJT sejak mulai berdirinya sampai sekarang. Itu yang kami bisa simpulkan di Komisi B. Nah, belakangan kita juga harus menyetujui untuk penyihatan berdasarkan kajian investasi yang diberikan hanya untuk penyihatan.
2,5 miliar untuk membayar utang-utang 1,5 miliar dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya berat DPRD Kota Bogor untuk meloloskan itu. Namun karena kami melihat PDJT ini merupakan aset dan banyak juga titipan kepada DPRD Kota Bogor supaya PDJT tetap harus dipertahankan. Dan oleh sebab itu di anggaran 2016 ini kita menyetujui 5,5 miliar lebih di APBD 2016 dengan segala catatan yang diberikan oleh Gubernur. Harus melakukan dirijen macam-macam syaratnya. Bisa juga mengarah ke proses hukum kalau dilihat dari evaluasi Gubernur. Saya kira ada benarnya juga saya kira. Tapi kami di Komisi B tidak boleh menjudge, itu bukan urusan kami juga. Urusan hukum bukan urusan kami. Kami pada taraf kebijakan. Nah, kami pernah melakukan kunjungan kerja ya ke Semarang, ke Solo, ke Yogyakarta. Di luar kegiatan kunjungan kerja yang dengan tema yang lain, kami mensempatkan diri ya untuk naik Trans Semarang yang bagus saya kira. Nanti saya akan sampaikan ya. Trans Solo dan Trans Jogja luar biasa ya. Misalnya di Semarang ya, mereka mempunyai beberapa koridor hampir mirip-mirip dengan Trans J. Mobilnya bagus, AC-nya dingin. Yang saya lihat ada yang kurang di Kota Bogor. Saya katakan begini, saya sengaja berlama-lama untuk pindah-pindah karena bayarnya cuma 3.500 sampai ke Ungaran gitu ya, dari dari Simpang 5 2 kali kita transitnya di Elizabeth gitu. Saya sendiri aja, memang bukan dalam rangka itu saya kesana. Lantas sejauh itu cuma 3.500 untuk pelajar mahasiswa hanya 1.000. Saya masih pegang nih tiketnya. Tiket mahasiswa juga saya beli satu contoh di Kota Bogor. Jadi di samping tiket dewasa saya beli, tiket pelajar saya beli juga deh. Mereka kaget kenapa? Ya saya juga beli untuk jadi sebagai contoh gitu. Luar biasa. Yang saya lihat adalah ini sangat sederhana sebenarnya. Kondekturnya selalu memberikan tiket. Tidak ada tiket yang diberikan selama berpindah-pindah bis. Tapi kalau kita naik Trans Pakuan dari Jalan Cidangiang ke Belanova, sudah itu balik Belanova ke Cidangiang, sengaja aja sana itu. Sudah membayar karcis di di loket di HP Belanova. Di luarnya sopirnya juga menaikkan lagi, turun di Tugu Bujang, uangnya masuk ke mana? Ya jelas ya, saya tidak bisa jelaskan itu. Saya sudah sampaikan juga ke Ibu yang lama. Itu yang terjadi di lapangan. Jadi kalau pendapatannya kurang, lebih besar dari pengeluaran, salah satu penyebabnya itu kurang disiplinnya tenaga karyawan yang ada di Trans Pakuan. Di rapat kerja di Komisi B saya sudah sampaikan, mungkin ada direktur operasionalnya, mantan direktur operasional pernah kami sampaikan itu salah satu. Kalau tiap hari rute Cidangiang misalnya ke Bubulak misalnya, turun naik itu, kalau tidak diberikan karcisnya, bayangkan saja berapa hilangnya pendapatan. Itu salah satu yang saya kira itu salah satu tidak profesionalnya. Kita juga tidak tahu, mungkin perbaikan mobilnya ini dugaan saya kira juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, agak secara enteng saya katakan
PDJT sejak dilahirkan, saya kira sudah cacat. Cacatnya apa? Kalau kita bandingkan dengan Trans J, ya, waktu berdirinya itu BLU. Tapi kalau Kota Bogor langsung PD, yakin, maaf ya, yakin benar bahwa akan berkembang gitu ya. Sedangkan tarif dan tempat turun naiknya itu ditentukan. Jelas nggak bakalan untung juga, karena biaya operasionalnya juga lebih tinggi dari karcis yang ditetapkan oleh direksi atas persetujuan Dewan Pengawas. Sudah itu tidak diberikan kesempatan juga untuk mengembangkan bis pariwisata yang lain atau bis yang menuju Soekarno-Hatta misalnya. Itu juga tidak setuju oleh Dewan Pengawas kabarnya. Itu yang kami dapatkan dari rapat-rapat di Komisi D. Jadi kalau berharap dari pendapatan reguler, saya kira juga susah. Nah, kalau di Trans J ada yang namanya PSO, di Kota Bogor nggak ada. Sampai sekarang Trans J di Jakarta itu subsidi untuk penumpang itu 60 miliar per bulan. Tapi memang itu masuk akal karena APBD mereka di atas 60 triliun. Nah, artinya ada yang salah saya kira ketika melahirkan PDJT ini. Di daerah lain juga kebanyakan BLU semua. Kalau BLU ada kesempatan pemerintah daerah untuk memberikan subsidi. Ya. Itu yang kami soroti. Nah, di samping itu saya sudah sebutkan contoh tadi tidak tertibnya kondektur, tidak tertibnya yang lain. Ditambah yang lebih parah lagi saya kira awal pendiriannya dan sampai pertengahan pendirian terus menambah tenaga kerja yang sebetulnya nggak perlu banyak. Mungkin salah kita semua juga saya kira banyak titipan tenaga kerja yang ada di situ. Kita akui saja lah. Banyak kepentingan yang ada di perusahaan daerah kita, hampir semua perusahaan daerah kita. Banyak kepentingan, titipan tenaga kerja yang tidak sesuai. Saya kira itu yang tidak profesional saya kira. Jadi saya juga agak imbang lah. Kita juga tidak bisa menyalahkan direksi 100%-nya karena ada intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memasukkan karyawan yang tidak memenuhi kualifikasi. Ini kesalahan siapa? Kesalahan kita semua sekarang. Siapa? Tentu kawan-kawan yang punya posisi. Nah itu dulu saya kira ya. Nah ke depan seperti apa? Ini mumpung panitia seleksi direksi untuk memilih satu direksi lagi berjalan ini. Kita berharap kepada panitia yang ada untuk betul-betul menyeleksi direksi dan memilih direktur. Jangan ada intervensi dari pihak manapun, termasuk dari DPRD. Jangan ada jatah mantan, jatah dewan, jatah apa, atau jatah tim sukses misalnya, F1, F2, atau jatah-jatah yang lainnya. Kita mengimbau pihak panitia F1 dengan F2 atau pihak-pihak yang lainnya tidak melakukan intervensi terhadap pemilihan direksi PDJT supaya panitia bisa bekerja secara profesional. Kalau panitia memilih bekerja profesional, tentu hasilnya mendapatkan direksi yang juga profesional. Saya tidak mengatakan direksi yang dulu itu tidak profesional. Silahkan menjawab silahkan dijawab masing-masing. Tapi yang jelas indikatornya adalah tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh PDJT. Tiap bulan sampai dengan sekarang hanya merugi. Laporannya rugi selalu, minus selalu. Akibatnya apa? Dana PMT yang harusnya untuk investasi dipergunakan untuk biaya operasional itu menanggal. Kalau ada wartawan
melanggar. Ada masalah hukum di sini saya kira. Saya kira itu bukan urusan saya urusan hukum ini. Bagi kami di DPRD Kota Bogor, kalau pemerintah daerah mengajukan PMP yang diikuti dengan kajian, ya, kita insya Allah akan memberikan PMP itu sesuai dengan hasil kajian. Tidak boleh melebihi dari kajian yang disampaikan kepada kami. Contoh misalnya 5,5 itu untuk kesehatan itu berdasarkan kajian. Ketika pemerintah daerah mengajukan raperdanya kemarin untuk penambahan PMP mencantumkan 9,5 itu langsung kami tolak. Kenapa? Syarat untuk penyertaan modal di Kota Bogor di BUMD seluruh Indonesia menurut Permendagri nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman investasi di perusahaan daerah harus melalui kajian investasi. Jadi kalau DPRD Kota Bogor menyetujui lebih dari hasil kajian investasi itu melanggar, akan terjadi APBD gap namanya. Oleh sebab itu saya kira kami di DPRD akan selalu mendukung program mempertahankan PDJT ini, Trans-Pakuan ini untuk selalu bertahan dan berkembang saya kira. Dengan terobosan-terobosan yang mungkin bisa dibuat oleh direksi yang baru. Nah, dalam kajian investasi yang kemarin juga diperlukan rasionalisasi. Direksi yang baru saya kira harus segera mengeksekusi itu. Memang harus menurut kajian investasi harus rasionalisasi tenaga kerja dan lain-lain sebagainya. Diperkuat dengan evaluasi gubernur yang harus macam-macam syaratnya, termasuk proses hukum. Kalau dilihat dari kajian investasi, dilihat dari evaluasi gubernur untuk APBD 2016, kami di Komisi B akan terus mengawasi. Karena kalau kami tidak mengawasi, kami akan melanggar keputusan gubernur juga. Dilema bagi kami di Komisi B juga sebetulnya. Dan saran kami di Komisi B akan tegas sesuai dengan perundang yang berlaku. Saya kira itu untuk sebagai penghantar saja dulu Bapak. Nanti kita berkembang. Substansinya saya kira sudah ditangkap. Saya tidak bisa memponis terlalu agak jauh ya, berbahaya juga saya nanti yang dikutip di koran nanti saya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor, Bapak Insinyur Martinus Haji Tulis. Terima kasih Bapak. Jadi banyak catatan-catatan yang perlu kita perbaiki tentunya untuk kemajuan PDJT dalam hal ini Trans-Pakuan Kota Bogor tentunya. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Martinus tadi, sebagai contoh di Semarang ya Pak ya, di Semarang 3.500 Pak, 3.500, kemudian pelajar mahasiswa 1.500. Oh begitu Pak ya, bisa keliling satu kali Pak ya. Oh ya, baik. Ya, oke. Itu kita sudah mendengar. Nanti saya mohon juga teman-teman mahasiswa di sini ataupun siapa saja yang ada di sini mempersiapkan catatan-catatannya untuk bisa bertanya nanti untuk kemajuan PDJT tentunya di Kota Bogor dan untuk kita bersama tentunya. Ya, baik, saya akan mencoba ini ke Bapak Insinyur Budi Arif MT, pengamat transportasi ini dari Universitas Pakuan Bogor. Ya, secara kasat mata Pak, dari pantauan Pak Budi Arif ini tentang situasi lalu lintas terutama model angkutan di Kota Bogor ini seperti apa, dan secara profesional juga PDJT ini seharusnya seperti apa. Silakan Pak Insinyur Budi Arif MT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Komisi B, kemudian Pak Yayat, juga Pak Harto, pejabat sementara Bapeda, ada Pak Teddy, ada Pak Ridel dan
mahasiswa, mahasiswi, dan mungkin ada beberapa yang hadir tidak tahu, saya hormati. Pertama-tama yang harus kita perhatikan bahwa pertumbuhan Kota Bogor ini cukup besar. Jadi itu yang mungkin harus diperhatikan. Saya mencoba pendekatannya dari sisi land use, tata guna lahan, dan transportasi. Pertama-tama Kota Bogor ini mau kemana? Mungkin itu pertama yang harus kita lihat. Kalau kita mau kita kota green city, seperti apa konsepnya? Jadi kalau kita lihat pertumbuhan kendaraan saja berdasarkan data media massa dari 2014 sampai 2015 itu kurang lebih sekitar 8 sampai 9% pertumbuhan kendaraan. Terutama ini masih didominasi oleh motor yang kurang lebih hampir 9%. Nah, ini menurut saya tentu ini akan menjadikan Kota Bogor juga menjadi cukup padat untuk kendaraan. Nah, kalau kita melihat dari land use, tentu kita harus lihat adalah urban planning-nya. Jadi perencanaan kota ini mengaitkan juga dengan pembangkitan prioritas yang ada. Nah, tentu keberadaan PDJT ini menjadi peran utama di dalam menjembatani pembangunan yang pesat. Ya. Kita juga perlu mobilitas angkutan umum yang handal, gitu ya. Jadi berdasarkan kajian-kajian yang lalu, sebetulnya di sini ada Pak Teddy juga, jadi juga Pak Harto, saya terlibat juga di JSN, bahwa kita sudah merencanakan 7 koridor. Jadi 7 koridor yang harus kita rencanakan. Nah, tentu ini harusnya bergerak secara bersamaan seharusnya. Tapi ada satu koridor yang dimana R3 jalannya yang belum jadi. Dulu prioritas adalah tahun 2012 itu adalah koridor 4. Jadi ini adalah sebetulnya tadi dengan pertumbuhan yang begitu cepat, kita juga harus mengimbangi dengan satu angkutan umum yang canggih atau mencanggih, artinya yang handal untuk Kota Bogor. Kalau kita dengan konsep angkutan kota yang tidak bersistem, ini menjadi sulit gitu. Jadinya eranya sudah berubah. Eranya harus berubah pada satu sistem yang baik, menjadi sistem angkutan yang harus berhenti pada shelter, wajib hukumnya, gitu. Jadi tidak boleh berhenti sembarangan menaikkan penumpang, menurun penumpang di mana saja. Tentu ini menjadi kendala. Saya berikan contoh saja yang paling simpel di stasiun. Itu bolak-balik saya lewat situ macet berbagi. Problemnya apa? Ya tadi ngetem, angkutan umum. Nah, ini problem. Jadi nggak mungkin kita dengan cara pola misalnya angkutan umum yang setoran. Ini saya pikir harus berubah cara berpikirnya. Mindset ke depan harus dengan gaji, baik kosong maupun penuh ya. Nah, ini memang tidak mudah seperti sampaikan tadi dari Komisi B, bahwa ternyata dengan kenyataan modal yang cukup besar dan kemudian dibantu oleh Kementerian Perhubungan 30 bis ya, sedang kita berjalan juga. Memang ada 3 koridor. Koridor 1 itu adalah Bubulak Cidangyang, kemudian koridor 2 adalah Cidangyang Ciawi, kemudian yang agak bermasalah ini sebenarnya koridor 3 yang dari Cidangyang ke Belanova. Ini kan tidak melalui akses jalan arteri, dia harus jalan tol. Ini point to point. Dampaknya apa? Demandnya juga relatif sedikit gitu. Dan ini menurut saya tidak memberikan dampak signifikan terhadap permintaan masyarakat mengenai public transport yang harusnya berhenti setiap shelter gitu. Jadi ini hal-hal yang harus dicermati gitu, ke depan. Nah, kemudian kalau kita melihat PDJT, ya bukan PDJT, jadi kalau kita melihat dari beberapa perspektif gitu ya, tinjauan mengenai regulator adalah pemerintah, kemudian ada user, artinya penumpang, kemudian juga ada operator, ya, operatornya adalah ya, tadi PDJT, bisa juga angkot, juga operator, kemudian supplier. Nah, ini ada satu kesepakatan yang harus disepakati oleh
penumpang ya, oleh pemerintah, regulator dalam hal ini bijak kebijakan, tadi ada perda dan sebagainya. Kemudian ada operator, masing-masing ini punya peran, artinya mempunyai permintaan yang disebut dengan level of service, jadi tingkat pelayanan. Apa sih tingkat pelayanan yang diharapkan? Ya tentu kalau kebijakan pemerintah teratur, gitu ya, anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran, tidak terjadi penyimpangan, gitu ya. Jadi pemerintah menyediakan anggaran, gitu. Nah ini harus berkesinambungan, gitu. Kemudian dari user, apa sih yang diharapkan dari level of service yang diharapkan dari angkutan umum bersistem ini, ya, Transpakuan. Ya tentu penumpang berharapan dia tidak menunggu terlalu lama, ya kan? Waiting time, tunggu waktu lama, kemudian kehandalannya dari angkutan umum, kenyamanannya itu dipastikan ada dan berhenti pada tempatnya. Kemudian aksesibilitas, jadi orang berjalan kaki sampai ke shelter itu tidak terjauh. Kemudian ada feedernya. Nah, ini hal-hal yang memudahkan bagi penumpang. Kemudian transfer point ya, tidak terlalu banyak. Kemudian pembayaran seperti misalnya contohkan di Semarang sekali, ya Jakarta demikian, Anda sekali bayar, kemudian ada muter-muter silakan aja, asal jangan keluar dari shelter. Ya, nah, itu hal-hal itu sebetulnya kemudahan-kemudahan yang diharapkan oleh publik, masyarakat. Gitu. Itu ini menjadikan harapan bagi bukan Kota Bogor saja, tapi seluruh kota harusnya sudah punya pemikiran ke depan mengenai public transport yang bersistem yang diharapkan oleh masyarakat. Apa sebetulnya? Sebenarnya kalau negara-negara yang lain seperti Singapura atau Jepang, mereka umumnya menggunakan angkutan umum, ya kan? Karena apa? Saya berikan contoh, kalau orang mau beli mobil aja di Jepang itu ditanya dulu, kan di rumah ada garasi atau enggak? Kalau nggak ada garasi, nggak dikasih sampai kapanpun. Oh di kita mah, semua diajar gitu ya, dan diganggang punya mobil, gitu. Biarin aja. Akhirnya juga mengganggu kapasitas jalan pada malam hari. Ya mungkin nggak kelihatan. Contohlah saya bukan ya di VIP aja tuh, bila perumahan bila indah Bejaran. Kalau siang hari nggak kelihatan, kalau malam hari itu dijajar mobil. Ya, mobilnya lebih dari mungkin. Nah ini contoh gitu. Hal-hal yang menurut saya ini bisa dikurangi dengan pajak-pajak progresif. Gitu ya. Kemudian ini kan menjadi income, ya income generating bagi pemerintah daerah. Orang yang mendapat kendaraan yang lebih dari 3 lah mungkin 2 itu 300% atau 500% kalau SIM-nya juga kemudian diketatkan sehingga ada suatu sistem balancing di dalam angkutan di jalan gitu ya. Tidak hanya public transport saja, tapi kendaraan pribadi pun harus diatur dengan baik mobil maupun motor. Nah itu. Kemudian dari sisi operator, operator ini adalah PDJT dalam hal ini, kebutuhan yang profesional PDJT. Tentu di operator ini yang harus diperhatikan adalah bisnis plan. Jadi bagaimana kita mendesain satu perencanaan bisnis untuk angkutan umum yang minimal break even lah. Kita nggak usah cerita cari untung. Tapi kalau misalnya ada konsepnya tadi BUMD kemudian atau BRU masih ada PSO, ya kan? Kalau ini kebetulan hebatnya di Bogor ini sudah langsung BUMD luar biasa. Ini loncatan luar biasa. Tapi kalau betul-betul serius, saya yakin bisa gitu. Ya, saya yakin bisa. Saya kadang-kadang pasti betul masalah. Asal ada goodwill, ya. Ada niatan baik dari seluruh pihak, baik wali kotanya, kemudian DPRD-nya, kemudian Muspida, ya, Kantara atau polisi, kemudian masyarakat, SKPD, harusnya bisa. Asal dikumpulin semua, sepakat mau bikin BUMD yang benar bagaimana, harusnya bisa. Nah, ini saya kadang-kadang nggak tahu ya kendala pada saat di perjalanan tuh ada aja ini dan itu. Tapi kalau sebelumnya harusnya ini kan pelayanan publik.
dan dirasakan sangat-sangat oleh masyarakat langsung, sangat-sangat langsung. Ya. Jadi dampaknya besar. Jadi efek dari transportasi itu luar biasa. Ya, itu adalah satu peradaban. Jadi kalau kita mau melihat peradaban bagus di negara itu adalah salah satunya dilihat dari transportasi. Kalau transportasinya sistemnya bagus, maka pasti negaranya juga kayaknya bagus, ya kan? Nah, bagus juga. Ini yang penting. Jadi dari sisi operator ya, yang harus diperhatikan jadi manajemennya tidak terlalu besar. Ya. Jadi dulu yang pertama PDJT pertama itu direkturnya saja, di bawahnya kepala bagian. Tapi begitu yang kedua ada direktur utama, ada direktur operasional, ada direktur keuangan ditambah. Jadi bukan mengurangi gitu, efisiensi, saya lihat akan menambah struktur yang ini saya evaluasi pribadi saya. Jadi menambah beban bagi operasional pada tahun itu. Dan ini menurut saya ya seharusnya itu bisa dilihat dari mata kasat mata gitu, nggak usah diceritain. Kalau misalnya nambah jumlah personil ya nambah duit gitu, itu mah udah nggak bisa diomongin lagi. Nah, jadi hal-hal ini sebetulnya bisa diantisipasi seharusnya. Jadi ini harus disimpel. Setrika terlepas dari masalah peraturan terkait dengan perda, tapi harusnya sense of organization itu harus kelihatan. Gitu. Semakin sederhana, seharusnya semakin efektif. Gitu. Tentu orang-orang yang megang peranan penting sekali, orang yang punya kemampuan di dalam mengelola transportasi yang benar. Gitu. Tidak intervensi oleh politik. Kemudian dari operator juga bisa dilihat biaya langsungnya apa. Jadi kalau di disiplin itu ada namanya biaya langsung, biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung terdiri dari operasional kendaraan sendiri, kemudian biaya tidak langsung biasanya gaji-gaji, sewa tempat dan seterusnya. Itu bisa dihitung. Hitung gampang, hitung ketemu. Nah, sekarang jadi goodwill ini yang susah. Jadi goodwill antara wali kotanya, DPRD-nya, kemudian musbidanya, kemudian tentara mungkin saja ada beberapa, mohon maaf, dari personel tentara atau polis yang mempunyai angkutan umum, ya. Harusnya terlibat di dalam sistem bagaimana memperbaiki sistem angkutan ke depan, gitu. Harus diajak bicara semua, ya, termasuk mahasiswa juga. Nah, sebagai peran kontrol, DPRD yang jadi peran kontrol, mahasiswa juga bisa lihat. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah supplier. Jadi supplier ini penting. Jadi untuk meningkatkan level of service, tingkat pelayanan angkutan umum yang tadi ada regulator, ada operator, ada user, supplier juga memegang peranan. Apa sih bentuk sarana angkutan umum yang pas buat Kota Bogor? Bentuknya modelnya bagaimana, gitu ya. Warna angkutan umumnya eye catching, gitu. Bisa melihat tuh lewat itu, ini angkutan umum kita Kota Bogor. Punya karakteristik warnanya yang mudah dilihat. Ini bisa dikerjasamakan dengan supplier. Nah, ini saya nggak bisa sebut siapa dealernya, silahkan. Ya, itu bisa dengan model semacam sayembara, gitu ya, dari masing-masing karoseri, dibuat yang nyaman. Bisa juga mengakomodir difabel, ya, orang yang cacat, gitu. Jadi ini hal-hal yang harusnya sebetulnya kayaknya udah banyak lah kajian-kajian saya udah perlu ada yang tebel, ada desain ada materi tentang angkutan umum itu udah banyak teorinya Pak. Tinggal prakteknya aja deh. Ya, kalau prakteknya ini gimana yang harus ke depan. Saya kira ini Pak yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Insinyur Budi Ari MT, pengamat transportasi, beliau dari Universitas Pakuan Bogor. Tapi dari apa yang disampaikan beliau yakin PDJT Trans Pakuan di Bogor ini bisa akan lebih maju lagi dari sekarang ini. Tentunya dengan niat baik kita dan goodwill tadi yang disampaikan oleh beliau. Baik, tadi juga Pak Budi Ari menyampaikan sudah 2 kali ya Pak ya pemilihan untuk kepemimpinan, sudah yang pertama, kedua, ini mau masuk yang ketiga begitu Pak ya. Tapi kalau saya melihat dari kacamata saya, nggak tahu kalau dari kacamata teman-teman,
untuk yang kedua ini sudah mulai transparan begitu pemilihannya, dan mudah-mudahan yang mendatang ini lebih transparan lagi, dan orang yang terpilih ini juga betul-betul memang mempunyai niat baik dan juga ingin memajukan sarana transportasi di Kota Bogor. Tepuk tangan untuk narasumber kita yang kedua dari ya, selamat datang juga untuk Kang Hasbullah dari Ketua KMPI Kota Bogor. Beliau masih muda, banyak mahasiswa berdiri kan? Iya. Tapi nggak tahu saya sudah punya keluarga atau belum gitu. Tapi kalau belum silakan teman-teman yang wanita. Oke, baik. Masih ada satu narasumber, nanti saya juga akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua pada yang ada di ruangan ini untuk kita berdialog, bertanya, tanya jawab lah istilahnya seperti itu. Maka yang berikutnya ini kita akan dengar di diskusi publik mewujudkan PDJT yang profesional demi transportasi publik yang nyaman pada hari ini. Saya beri kesempatan untuk TP4 ya, kepada Bapak Dr. Yayat Supriyatna. Silakan Bapak, kami berikan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, kita bicara tentang PDJT yang profesional. Kalau nggak profesional, PDJT itu jadi PDJT beneran Pak. Percaya dirinya jadi turun. Jadi pertanyaannya itu memang kalau sekarang ingin mencari kandidat, betul-betul kandidat yang harus profesional. Karena bukan apa-apa, profesional, mentalnya kuat, tahan banting, tidak cengeng. Ya, kenapa? Ini perusahaan rugi. Jadi sekarang ini perusahaan sedang menghadapi krisis keuangan, krisis pengelolaan. Kenapa bisa jadi krisis pengelolaan? Karena paradigma kita selama ini, kalau mengelola BUMD itu konsepnya LKMD, lamun kurang minta deui. Apa-apa nanti tergantung dari APBD dan pemberian. Nanti DPRD juga bilang LKMD lebih kurang, mohon dimaafkan. Jadi di sini memang harus benar-benar profesional. Karena sekali lagi kalau kita ingin menyelenggarakan layanan angkutan publik itu harus jelas. Itu konteksnya layanan atau bisnis. Kalau layanan harus benar-benar diintervensi oleh pemerintah. Kalau bisnis, ya tarifnya disesuaikan, benar-benar bisnis. Seperti kemarin saya untung aja gitu ya. Kemarin banyak sekali perdebatan. Kang, harga bensin sudah turun. Kenapa tarif angkutan umumnya nggak turun-turun? Kan orang nanya, loh harusnya kalau BBM itu turun, harga tarif angkot juga turun. Ini nggak turun karena masyarakat nggak tahu bahwa di dalam operasionalisasi sebuah angkutan umum itu, ini ada ahlinya di Kang Teddy ini dari GIZ, bahwa untuk melaksanakan supaya badan usaha atau pengelolaan transportasi itu untung, itu kan ada biaya produksi yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Orang kan nggak tahu bahwa selama ini semua biaya-biaya langsung itu ditanggung oleh para pengusaha atau pemilik angkutan. Saya bawa peraturannya pasti ya, supaya jangan lupa. Orang tahu nggak bahwa ternyata mengelola angkutan itu, khususnya bus-bus itu ada biaya langsung. Biaya langsungnya misalnya contoh, penyusutan, bunga modal, gaji, bahan bakar, ban, servis kecil besar, pemeriksaan, penambahan oli, perawatan bodi, perawatan suku cadang, kemudian biaya cuci, biaya distribusi terminal, STNK, KIR, dan asuransi, serta biaya-biaya lain. Kalau biaya-biaya itu tidak sebanding dengan tarifnya, koit. Iya, makanya ini kan kalau Mas Teddy bilang tuh ada ETP dan WTP Mas ya. Tarifnya berapa? 4.000. Ada ETP, ability to paying ya, kemampuan untuk bayar. Selama ini angkot-angkot mungkin kalau ada anak sekolah bayar 1.000, itu disubsidi oleh pengurus angkot. Aturannya pemerintah yang mensubsidi. Sekarang kan harusnya kita tepuk tangan sama pengusaha angkot yang mau mensubsidi yang mahasiswa dan pelajar. Makanya nanti ada PSO. Yang kedua, willingness to paying ya. Niat baik untuk bayar. Tarifnya 4.000. Kalau orang mengatakan dekat 2.000,
busnya rombeng, angkotnya rombeng, bayarnya nggak sesuai dengan tarif. Maka saya bilang, kalau badan usaha itu mau untung, tarifnya, pembayarnya nggak boleh bocor, ganti dengan model e-money. Kalau nggak tap in, top, nggak jalan. Nah, dengan demikian kebocoran-kebocoran itu bisa dihindari. Sekarang kan kebocorannya yang tidak bisa dihindari. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa operasionalisasi itu sangat tergantung kepada manajemennya, menghindari tingkat kebocorannya. Kedua, ya ini kita kadang-kadang terlalu cepat gembira ketika ada bantuan bus. Ketika dapat bantuan bus, harusnya kita berpikir kelembagaannya bagaimana. Jadi kita ini kadang-kadang tadi dikatakan melompat ke BUMD. Harusnya bisa dibentuk UPT, unit pelaksana teknis, BLU. Kalau BUMD-nya tidak ada, serahkan ke BUMN. Seperti sekarang kan pemerintah memberikan bantuan 1000 bus besar kepada pemerintah daerah. Di Bandung yang menerima bus besar, bantuan itu diserahkan ke Damri. Di beberapa kota juga diserahkan ke BUMD lainnya. Seperti sekarang kita lihat Trans Jabodetabek itu diserahkan ke PPD. Nah, di Bogor ini ketika ingin mau dibantu kan orang melihat sejauh mana sebetulnya selama ini dari jumlah bus yang ada itu bertambah atau berkurang, rugi atau untung. Nah, berarti kata kunci dalam pengelolaan transportasi itu kelembagaannya harus benar. Kelembagaannya nggak boleh terlalu boros, tidak boleh. Saya setuju Pak, jangan banyak titipan dari manapun. Jangan sampai menjadi sebuah konsep Amanda, anak mantu damai di dalam. Jadi betul-betul harus profesional. Kalau tidak profesional sekarang ini, ya tinggal tunggu tutup buku. Bukan apa-apa, ini terbuka aja. Ini harus menyelamatkan. Kalau transportasi Bogor itu dibaiki dengan PSO, saya juga bisa menghimbau kepada pemerintah daerah Bogor segera revisi perdanya terkait perda transportasi publik. Supaya apa? Supaya tadi tidak LKMD. Bagaimana caranya? Dihimbau agar setiap APBD itu ada dukungan dari APBD kabupaten atau provinsi atau kota sebesar 1-5% khusus untuk bantuan kepada public transport. Supaya apa? PDJT-nya sehat, badan hukum untuk angkot-angkot kita ini juga sehat. Di Bogor ini jangan sampai terlalu banyak badan hukumnya, nanti kita sehatkan sama-sama. Tetapi untuk sampai ke sana, supaya nanti tidak jadi perdebatan, kan dana kesehatan berapa? 20% misalnya. Pendidikan 20%. Transportasi itu penting. Kenapa penting? Itu mengentaskan kemiskinan. Bogor ini dari indeks pembangunan manusianya nomor 5. Pertama, pendidikannya, kesehatannya. Tapi daya belinya rendah. Kenapa daya beli rendah? Lebih dari 30-40% dari pendapatan kita habis untuk transport dan kendaraan pribadi. Tapi kalau pemerintah daerah, saya membandingkan pemerintah Singapura. Dia berani mengatakan, warga Singapura tahun depan pengeluaran Anda untuk transport itu akan berkurang dari 5% menjadi 4%. Saya turunin biaya perjalanan Anda. Bahkan kemarin saya bicara dengan Pak Aklas, Kepala Dinas Perhubungan DKI, mengatakan Pak Ahok itu berjanji kalau APBD DKI 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi 100 triliun free angkutan umum. Luar biasa enggak? Angkutan umum sekarang kan sudah terbukti. Kopaja gabung dengan Transjakarta. Metro Mini dikasih waktu gabung dengan Transjakarta, dibayar per kilometernya. Ini penumpangnya disubsidi. Artinya makin lama makin ringan. Kalau makin ringan, orang bisa saving, bisa semakin sejahtera. Jadi salah satu, transportasi itu juga bagian dari skenario mengatasi kemiskinan. Jangan sampai kita jeblok karena sistem layanan angkutan kita belum melayani seluruh wilayah. Nah, yang ketiga, supaya PDJT Badan Usaha ini sehat, rerouting. Kita harus menentukan big bone-nya, tulang punggungnya apa di Bogor ini. 7 jalur PDJT. Tapi yang baru sehat 1. Yang 2 dan 3 belum begitu sehat. Kita harus sehatkan.
Kalau dia sakit, itu sakit salah kita. Sakit salah kita. Sehat, senang hati. Nah, sedangkan hati warga Bogor dengan apa? Piponnya tetapkan, mana tulang punggungnya. Nanti angkot-angkot lain bisa dijadikan feeder, disinergikan pengelolaannya. Jadi dengan demikian, warga Bogor tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, apalagi nanti antara angkutan badan hukum, angkot badan hukum dengan PDJD misalnya bisa bersinergi, orang berpindah tanpa membayar. Saya setuju Pak. Berarti apa? Rerouting itu menjadi penting, dan yang menjadi penting juga supaya PDJT juga menjadi sehat. Jalurnya juga harus diamankan. Sekarang kan ya kita mohon maaf, saya kembali mencontoh DKI. Sekarang DKI untuk menyelamatkan Transjakarta supaya untung, dia membuat SPM. Maka otomatis standar pelayanan minimal pun harus katanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita buatkan nanti juga dengan PSU-nya. Di DKI sekarang tuh Anda silakan masuk jalur Transjakarta. Pembatasnya itu udah setengah meter. Silakan masuk, pasti ditangkap. Dan luar biasanya kalau mau PDJT mau sehat, sekarang kan ada usaha sampingannya, bus wisata dan derek, ya kan? Tapi optimal nggak derek? Saya barusan bisik dengan Bapak dari DPRD. DKI punya mobil derek, tapi bagaimana mobil derek ini bisa menghasilkan, ditetapkan, lu target 5 miliar setahun? Dari mana caranya? Tangkepin itu mobil-mobil yang parkirnya liar. Satu mobil ditarik 500.000. Itu beda. Jadi orang takut sekarang parkir sembarangan. Angkot-angkot yang ngetem sembarangan. Coba lihat sekarang Jalan Sudirman, stasiun kereta api. Dulu pagi itu Metro Mini ngantri, sekarang bersih. Kenapa? Di ujungnya ada mobil derek. Metro Mini macam-macam, tangkap, kandangin. Denda sehari 10.000. Ya kan? Ada yang macam-macam orang tangkap 500.000. Tercapai. Jadi artinya kita harus berpikir bisnisnya. Ketika bisnisnya sehat, kesejahteraannya naik, tarifnya turun, masyarakat aman, tidak ada lagi kebocoran. Sekarang mendingan saya daftar jadi supir Metro Mini atau Kopaja, gajinya 7 juta kali. Transjakarta 9 juta. Siapa mau daftar di PDJT, supir PDJT? Berapa kali? Kalau misalnya supirnya sudah sejahtera, itu sejahtera. Jadi cara kita untuk mengelola PDJT ke depan tuh bisnisnya harus dikembangkan. Tetapi jangan lupa dukungan dari pemerintah daerah, khususnya teman-teman DPRD. Maka saya meminta ke depan ini buka bisnis plan, dibuka sama-sama, dibedah sama-sama. Jadi berpikirnya bisnis, bukan mencari untung di dalamnya. Kita menguntungkan masyarakat. Artinya kita sehatkan perusahaan ini biar masyarakatnya juga sehat. Kalau perusahaannya sakit, masyarakatnya jadi sakit. Lama-lama apa? Kayak SD Impres, sepi ditinggal sepi. Transjakarta PDJT gitu, sepi ditinggal ya jadi sepi. Jadi menurut pengamatan saya, berpikir secara bisnis penting, tetapi untuk mengembangkan secara profesional juga lebih penting. Nah, itu adalah nanti terlalu panjang ini. Sebetulnya ide-ide saya, pertama supaya dapat dukungan, perbaiki perda kita, perkuat PSO-nya, perkuat kelembagaannya, perbaiki sistem jaringannya, dan yang paling penting adanya goodwill. Harus ada komitmen yang besar. Jangan sampai komitmennya cuma komat kamit makan temen. Kita bangun dia dengan satu tujuan untuk memperbaiki. Saya kira kalau siapapun yang jadi pansel, saya bilang ini taruhan hidup mati. Saya bilang kalau milihnya setengah-setengah nanti, kalau terpilih setengah-setengah ini menjerumuskan nasib PDJT kita menurut hitung-hitungan keuangannya hanya sampai bulan Agustus. Ingat loh, kalau misalnya mati PDJT Bogor, mau dibilang apa lagi kita? Taruhan kita di situ. PDJT harus diselamatkan, PDJT harus diperkuat, dan bagaimana PDJT bisa dikembangkan. Suatu saat dulu bagaimana kerjasama supaya PDJT itu bisa melayani kampusnya misalnya di IPB, di Daramaga dan sebagainya. Perlu kembangan, dan sekali lagi rutenya juga harus rute yang gemuk, yang sehat, yang kuat. Jangan dikasih rute garing. Memang konteksnya pelayanan, tetapi dalam konteks yang paling penting dia harus bersinergi dengan sistem layanan angkutan lainnya. Itu saja. Terima kasih.
Iya, luar biasa nih, berapi-api sekali. Jangan sampai PDJT itu jadi apa tadi Pak? Percaya diri jadi turun gitu Pak ya. Jangan sampai ke sana. Banyak istilah-istilah baru dari Pak Yayat Supriyatna ini. Sekali lagi dong beri tepuk tangan untuk Pak Yayat. Ya, beliau kita yakin beliau ingin PDJT tetap eksis di Bogor dan maju tentunya. Itu kita yakini. Baik, 3 narasumber kita pada diskusi publik pada kesempatan siang menjelang sore hari ini sudah memberikan statementnya tadi. Kita beri waktu ya Pak ya untuk beberapa teman di sini, mungkin sekitar 5 menit atau lebih lah sampai 7 menit per orang. Nanti selepas itu kami berikan kesempatan untuk teman-teman semua dari kami dan lain sebagainya untuk bisa bertanya di sini. Yang pertama ke Pak Harto. Oke, mangga silakan Pak Harto. Waktunya boleh 5 boleh 7 Pak, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba sedikit juga boleh, banyak juga boleh untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Karena saya merupakan yang ada di sini satu-satunya yang melahirkan sampai saat ini posisi saya adalah sebagai supir tembaknya dari PDJT. Dan kalau kita bicara masalah PDJT tentunya karena supir tenda tentunya kita bicara kepada before, after, dan future-nya. Kalau future-nya nanti akan bicara Pak Teddy lebih banyak karena di sini juga hadir ada tim penyihatan, ada Pak Teddy, ada saya, ada Pak Tri Handoya, dan Pak Tri Irianto. Ini merupakan tim penyihatan. Dan kalau kita bicara kepada bagaimana PDJT awalnya itu berdiri, tentunya ini merupakan suatu bentuk keprihatinan kita bagaimana angkutan umum pada waktu itu harus kita tingkatkan pelayanannya supaya orang itu mau beralih dari kendaraan pribadi kepada angkutan umum. Tahun 2006 kita sudah membuat kajian bahwa di Kota Bogor itu akibat dari kemacetan lalu lintas itu 1,5 miliar per jam kerugiannya. Belum lagi belum lagi adanya kontribusi akibat kemacetan itu adalah polusi. Polusi adalah 1,2 ton per jam CO2 yang dihasilkan. Atas keprihatinan itu maka perlu adanya suatu migrasi dari angkutan umum yang sifatnya kecil-kecil seperti ini kembali kepada angkutan umum yang sifatnya massal. Maka dibentuknya angkutan massal namanya Transpakuan. Dan tentunya kita berlanjut kepada namanya pembentukan Perda 5 tahun 2007. Perda 5 tahun 2007 tentunya mempunyai 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pelayanan sosial oriented, yang kedua adalah profit oriented. Sosial oriented adalah bagaimana Transpakuan adalah sosial oriented. Yang profit oriented adalah bagaimana kita bisa mengembangkan yang namanya derek, kemudian bengkel, yang kalau mungkin kan parkir dan jasa transportasi lainnya. Cukup besar jasa transportasi lainnya itu, yang sampai saat ini semuanya itu yang boleh dikatakan profit oriented tidak pernah dikelola. Sehingga yang terjadi adalah yang social oriented seolah-olah mensubsidi kepada yang profit oriented. Ini yang tentunya harus kita luruskan bagaimana cara berpikir kita. Karena bagaimana juga yang social oriented tadi Pak ya sudah menyampaikan, yang namanya pelayanan itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah tugas dari pemerintah. Ini adalah amanat Undang-Undang 22 tahun 2009. Namun hingga saat ini bagaimana kemampuan anggaran Kota Bogor? Kita harus berkaca kepada kita semuanya. Pada waktu itu sempat kita diskusi panjang lebar dengan pansus pembentukan PDJT. Kita sudah diskusi, sudah kita sampai ke minta masukan berbagai pihak, Jakarta dan sebagainya. Akhirnya yang terbaik dulu adalah BRU, dulu adanya boleh katakan hanya UPT saja. Dulu akhirnya terbentuk adalah BUMD namanya PDJT. Artinya memang di situ adalah pro subsidi dari social oriented, ada yang profit oriented, yang profit mensubsidi kepada yang social oriented. Nah, dalam perjalanan berikutnya tentunya ini kita hanya membentuk satu direktur. Ini memang kita hanya pada waktu itu yang diurusi hanya boleh katakan 30 Transpakuan saja. Nah, sekali lagi ini perlu kita luruskan bahwa PDJT itu bukan Transpakuan. Transpakuan adalah bagian dari PDJT. Saat ini banyak yang salah bahwa Transpakuan PDJT ini yang salah. Tentunya kita sampaikan bahwa
Transpakuan adalah merek angkutan umum di Kota Bogor. Siapapun boleh memiliki merek itu, asalkan itu mempunyai standar dan kriteria sesuai dengan angkutan massal yang ada. Artinya bukan Transpakuan monopoli dimiliki oleh PDJT, tapi PDJT nanti konteks ke depannya sesuai dengan Perda 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa PDJT nantinya akan berubah. Saat ini ada sebagai operator, nantinya akan berubah menjadi bus management company. Nanti Pak Teddy akan menyampaikan lebih detail terkait itu. Kemudian dalam perjalanan berikutnya tentunya ada 3 direksi yang Pak Budi sampaikan. Itulah kondisi kenyataannya sampai saat ini adalah bagaimana konteks kedepannya bahwa yang namanya PDJT yang profesional. Sebetulnya yang profesional bukan PDJT-nya, pengelolaan PDJT yang profesional. Tapi kalau mewujudkan PDJT adalah mewujudkan PDJT yang mandiri. Mandiri dari sisi layanan, mandiri dari sisi finansial. Adalah konsep bagaimana mewujudkan PDJT yang mandiri tadi. Kalau pengelolanya setuju, harus profesional. Nah, kenapa saat ini kita hanya satu direksi? Tentunya saya sedikit banyak mewakili Pansel, bahwa kenapa baru satu direksi? Karena ini merupakan masa-masa transisi. Bahwa ke depan bahwa kita harus mempunyai layanan yang benar-benar memberikan suatu kemudahan, kenyamanan, ya, comfort dan sebagainya kepada masyarakat. Tapi di sisi lain, PDJT harus mandiri secara finansial. Caranya harus ada diversifikasi usaha-usaha yang lain yang memang menghasilkan untuk PDJT. Nah, tentunya saat ini belum bisa, karena memang PDJT saat ini berdasarkan Perda 5 tahun 2007 hanya mengelola kepada Transpakuan yang ada, dan juga kita akan berbuat yang lain-lain, rasa-rasanya banyak sekali kendala-kendala. Kalau kita bentuknya BUMD sangat rigid, harus PMP dan sebagainya. Kalau kita akan memberikan suatu fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, fleksibilitas dalam rangka untuk diversifikasi usaha, harus di luar BUMD. Apapun namanya, nanti akan dibentuk Perda baru sebagai pengganti daripada PDJT saat ini. Nah, berikutnya tentunya kami berharap bahwa ini hanya masa transisi. Direksi yang akan dibilang masa transisi hanya mengantarkan, maka ada suatu kriteria yang disyaratkan oleh kita semuanya. Siapapun yang akan menjadi direksi PDJT harus mampu mengkomunikasikan kepada pemerintah kota, mampu mengkomunikasikan dengan DPRD, mampu mengkomunikasikan dengan masyarakat, inginnya masyarakat seperti apa dan sebagainya. Nah, ini suatu kriteria yang memang tidak bisa ditawar-tawar, karena bagaimanapun juga ini akan menjadi suatu ikon ke depan. Meskipun tadi Pak Yan sampaikan bahwa umur PDJT kalau tanpa ada suatu intervensi finansial dari manapun, ini hanya bulan Agustus. Dan satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, kalau tadi Pak Yan menyampaikan berapi-api, harus berterima kasih kepada pengusaha angkot yang telah mensubsidi kepada kepada masyarakat, khususnya angkutan pelajar. Harusnya juga dibalik dong. Saat ini masyarakat juga harus berterima kasih kepada PDJT. Kenapa demikian? Bahwa PDJT biaya operasional saat ini adalah Rp9.000, tapi kemampuan masyarakat untuk membayar hanya Rp5.000. Yang 4.000 siapa yang menanggung? Harusnya pemerintah. Apakah pemerintah mengintervensi? Tidak. Siapa yang intervensi? PDJT. Harusnya terima kasihlah kepada PDJT. Saya katakan kenapa saat ini PDJT rugi? Karena tadi Rp4.000 yang disubsidi kepada masyarakat dari PDJT kepada masyarakat, ini tentunya hitung saja saat ini rata-rata penumpang sudah 3 juta per tahun, 3,4 tahun. Kalikan Rp4.000, berapa subsidi yang diberikan kepada masyarakat? Harusnya ini kalau kita melihat perusahaan daerah, bukan kita melihat kepada bagaimana profit atau tidak, bagaimana profitnya berapa. Tentunya adalah bagaimana ini sisi keuntungan daripada perusahaan daerah ini. Karena kalau dari sisi keuntungan, berapa yang di-saving daripada ruang lalu lintas. Kalau tadi 3.500.000 orang tadi menggunakan angkutan umum atau kendaraan pribadi, angkutan umum di luar Transpakuan, berapa kapasitas jalan yang dilalui, kepadatannya berapa, kemudian berapa CO2-nya yang dihasilkan, berapa COX-nya yang dihasilkan, berapa yang namanya PM10 dan sebagainya, polutan udara yang banyak. Ini tentunya menjadi suatu pemikiran kita semuanya. Oleh karena tentunya menilai PDJT bukan menilai dari sisi finansial, tapi keuntungan secara menyeluruh harus dihitung semuanya. Saya kira itu merupakan gambaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Soeharto. Beliau adalah PLT
Direktur Utama PDJT. Beliau juga adalah sebagai Kepala Dinas Kepala Bapeda Bogor. Ya, selamat datang untuk Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Terima kasih Bapak sudah hadir di acara kita pada siang menjelang sore hari ini, yaitu diskusi publik mewujudkan PDJT yang profesional demi transportasi publik yang nyaman. Ya, ini dihadiri oleh teman-teman dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami, pengurus daerah Bogor, dan beberapa undangan yang hadir di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Baik, ya, nampaknya Pak Wali Kota ini habis putar-putar di Bogor memantau efek dari kejadian di Jakarta pagi tadi atau siang tadi. Ya, aman ya Pak ya di Bogor Pak? Amin, alhamdulillah. Insya Allah aman. Tapi kita tetap waspada. Ya, seperti itu. Baik, di depan ini Pak ada narasumber kita, ada Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor Bapak Insinyur Madinus Haji Tulis. Tadi juga sudah menyampaikan pemaparannya. Kemudian ada dari TB4 Bapak Dr. Yayat Supriyatna juga sudah menyampaikan pemaparannya, dan pengamat transportasi Bapak Insinyur Budi Arif MT dari Universitas Pakuan Bogor juga sudah menyampaikan pemaparannya. Dan baru saja sebelum Bapak masuk ke ruangan ini, Pak Soeharto juga sudah menyampaikan masukannya untuk kita semua. Ya, mungkin istirahat dulu kah Bapak? Oke. Ini Bapak diminta tadi sama panitia ya, menyampaikan keynote speakernya Pak. Mangga, silakan Bapak. Mau gimana ya, kan kita juga enjoy kita. Mangga kalau memang bisa. Tapi kalau nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hadirin yang saya hormati teman-teman kami yang berinisiatif untuk mengadakan diskusi yang sangat penting ini, Kang Yayat, Pak Madinus, Pak Budi Arif, semua yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama saya minta maaf, ya, sebetulnya dijadwalkan tepat waktu, tapi karena ada hal yang harus kita antisipasi bersama, saya bersama Pak Kapolres pada tadi memantau, mengosongkan kebun raya, memantau pusat-pusat perbelanjaan dan keramaian. Ya. Semoga tidak ada hal-hal lain yang mengganggu kenyamanan dan stabilitas kita ke depan. Berbicara soal transportasi, inilah sekarang mati hidupnya kita. Inilah yang sekarang menjadi perhatian se-Indonesia. Bogor yang menyandang predikat kota sejuta angkot, Bogor yang menyandang predikat kota paling macet se-Indonesia. Itu yang sekarang kalau kita googling di internet pasti selalu keluar. Padahal kalau kita telusuri nggak ada itu survei ataupun penelitian yang menyimpulkan bahwa kita termacet. Tidak ada. Saya nggak tahu itu sumbernya dari mana. Namun demikian bukannya kita ingin membela diri, melakukan denial. Penting bagi kita untuk melakukan terobosan. Kalau kita melakukan bisnis as usual, we are going nowhere. Kita tidak akan kemana-mana. Harus ada terobosan. Terobosan ini nggak mungkin juga dikerjakan oleh wali kota sendiri saja. Tidak mungkin. Nggak mungkin juga wali kota dengan Pak Kapolres. Nggak mungkin. Dibantu Pak Dandim dan Denpom. Nggak mungkin. Harus dengan warga semuanya. Karena bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi persoalan kultur. Kultur siapa? Kultur kita semua. Kultur pengemudi, kultur penumpang, kultur perjalan kaki, semua. Memang banyak kota-kota yang punya persoalan seperti di kota Bogor terkait dengan transportasi ini, kemacetan dan sebagainya. Tetapi bagi saya Bogor ini istimewa. Kenapa? Karena letaknya yang sangat dekat dengan ibu kota, letaknya sebagai pusat aktivitas Presiden Republik Indonesia, dan sebagai kota satu-satunya di seputaran ibu kota
yang bisa dinyatakan sebagai kota hijau, kota taman, dan kota yang berkarakter. Nah, kalau kita tidak tata kota ini dengan baik, kita akan kehilangan itu semua. Kita akan kehilangan pertumbuhan ekonomi yang baik karena kerugian diakibatkan kemacetan, polusi dan sebagainya. Kita kehilangan peluang untuk bisa hidup berkualitas. Warga bisa kehilangan kepercayaannya. Jadi semua serba hilang kalau transportasi ini tidak kita garap. Semua akan hilang. Sekarang apapun yang wali kota lakukan, kalau Taman Topi masih semraut, kalau BT masih semraut, kalau Pasar Bogor setiap hari masih macet, kalau pertigaan Gunung Batu juga masih macet, kalau ke arah Tajur masih macet, bahkan sering ada juga yang nyalain oleh kota, kenapa Puncak masih macet Pak Wali? Awal-awal saya jelasin, itu wilayah ibu kota. Lama-lama emang gua pikirin, banyak banget yang nanya kenapa Puncak macet ke wali kota.